Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sukron Kamil dari kelas SI 4201. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas APSI pada modul 8 ini. Jadi di sini kita akan membahas transisi dari analisis ke desain menggunakan interaction design. Tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan tujuan dan elemen dari desain model, yang kedua identifikasi elemen penting dari UML communication diagram, yang ketiga membuat communication diagram dari desain model, yang keempat identifikasi elemen penting dari UML sequence diagram, dan yang kelima membuat sequence diagram dari desain model. Bisa dilihat dalam peta proses ini, jadi desain model itu dibuat dari model kebutuhan atau requirement model seperti use case dan domain model. Lalu desain model digabung dengan arsitektur model untuk menghasilkan solution model. Dalam membuat desain model, kita akan menggunakan robustness analysis atau analisis ketahanan. Robustness analysis adalah proses yang membantu dalam identifikasi desain komponen yang akan dibutuhkan dalam desain model. Bisa dilihat dalam diagram berikut. Jadi, di dalam yang sebelah kiri, yaitu ada requirement model, use case model, ada use case form dan skenario, lalu ada domain model, akan diubah menjadi domain model. Nah, jadi diagram yang sebelah kiri itu ialah inputan untuk robustness analysis untuk membuat desain model. Lalu, yang sebelah kanan itu output dari robustness analysis atau setelah menjadi desain model. Nah, biasanya desain model ditangkap dalam UML interaction diagram atau di capture dengan komponen desain seperti boundary, service, dan entity component. Apa itu? Bakal kita jelaskan selanjutnya. Interaction diagram, seperti yang sudah disinggung tadi, jadi UML interaction diagram adalah nama kolektif untuk diagram 3 berikut ini, atau gabungan dari 3 diagram berikut ini, yaitu ada communication diagram, sequence diagram, dan interaction overview diagram, atau kombinasi dari activity diagram dan bagian sequence diagram. Nah, setiap UML interaction diagram digunakan untuk menunjukkan sequence dari interaksi atau urutan dari interaksi yang terjadi antara objek. Lalu, pada interaction diagram itu bakal terdiri dari 3 komponen desain. Yang pertama ada boundary component, service component, dan entity component. Berikut akan kita jelaskan apa ketiga komponen tersebut. Yang pertama adalah boundary component atau komponen batasan. Jadi, boundary component digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, bisa dilihat di gambar berikut ini, agen pemesanan ialah seorang aktor dan reservasi UI dialah boundary component atau objek komponennya. Nah, jadi simbol yang ada di atas tulisan reservasi UI itu dialah objek dari boundary component. Nah, biasanya setiap boundary component harus memiliki asosiasi setidaknya dengan satu aktor. Yang kedua, service component atau komponen layanan. Jadi, service component mempresentasikan koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol dari objek lain, dan sering digunakan untuk enkapsulasi kontrol yang berhubungan dengan spesifik use case. Nah, dari gambar berikut, dari reservasi UI, membuat reservasi dengan menggunakan reservasi service. Nah, jadi simbol yang ada di atas tulisan reservasi service yaitu objek dari service komponen. Ketiga, entity component atau komponen entitas. Jadi, entity component digunakan untuk memodelkan informasi-informasi yang berumur panjang atau juga yang sering persisten. Nah, dilihat di gambar. Jadi, setelah reservasi service atau dari service komponen dibuat atau di-create yaitu reservasi. Nah, simbol yang ada di atas tulisan reservasi yaitu simbol dari objek entity component. Nah, entitas biasanya terkait dengan objek domain. Lalu kebanyakan entitas adalah persisten atau kokoh. Terus yang ketiga, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Sekarang kita akan mengidentifikasi elemen dari communication diagram. Ada apa aja? Yang pertama ada node objek atau simple objek. Lalu ada nomor sequence yang menjelaskan urutan pesan. Ada nama pesan.
ada daftar parameter yang akan diteruskan ke penerima objek. Nah, jadi parameter ini seperti contohnya ada AD. AD itu singkatan dari arrival date, terus ada DD, yaitu departure date. Nah, terus ada juga arah panah atau arah pesan. Nah, kepala panah yang terisi atau yang solid itu adalah pesan yang sinkron. Sedangkan kepala panah yang terbuka atau tidak solid adalah pesan yang tidak sinkron. Bisa dilihat di dalam gambarnya. Nah, lalu ada juga yang terakhir yaitu parameter pengembalian. Sekarang kita akan membuat communication diagram. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri, jadi langkah pertama yaitu tempatkan aktor dalam diagram. Nah, si agen pemesanan ini menjadi seorang aktor. Lalu langkah 2A yaitu identifikasi boundary komponen. Jadi si agen pemesanan tadi membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, arrival date, atau AD, terus lalu tanggal keluar, departure date, DD. Ada juga permintaan tipe kamar atau request type of room dengan parameter RTR. Langkah 2B yaitu identifikasi service komponen. Jadi reservasi UI boundary object dengan menggunakan reservasi service object untuk membuat reservasinya. Lalu langkah 2C yaitu identifikasi entity komponen. Nah, metode membuat reservasi dalam objek reservasi service menciptakan objek reservasi entity. Selanjutnya langkah 2D yaitu identifikasi interaksi tambahan. Seperti di gambar, yaitu metode membuat reservation menggunakan metode mencari kamar untuk menemukan kamar dan jenis yang diperlukan. Nah, ada di sebagian sebelah kanan di dalam gambar tersebut. Langkah yang terakhir yaitu identifikasi metode tambahan. Nah, contoh di gambarnya yaitu dari reservasi UI langsung ke reservasi. Nah, jadi si objek reservasi UI ini melakukan metode tambahan dari yang 1.3 itu membuat get reservation detail. Nah, itu termasuk identifikasi metode tambahan. Nah, berikut ada 2 contoh dari communication diagram. Yang pertama yaitu contoh dari primer skenario yang sukses dan yang kedua yaitu sekunder atau tidak sukses. Sekarang identifikasi elemen dari sequence diagram. Ada time atau waktu, lifeline, atau activation bar, ada juga explicit return, ada message atau pesan, ada object node, ada juga implicit return. Nah, sequence diagram mendukung notasi fragmen atau bagian atau pecahan. Kegunaan dari fragmen termasuk menampilkan sequence loop, menampilkan alternative path, memungkinkan 2 atau lebih skenario untuk ditampilkan dalam satu diagram, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh dari fragmennya. Berikut ini ada 3 contoh dari sequence diagram. Yang pertama yaitu yang primer, sukses, skenario dan sekunder, tidak sukses. Skenario dalam satu diagram menggunakan alt fragment. Yang kedua ada sekunder atau tidak sukses, skenario di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Nah, yang ketiga itu ada fragment sequence diagram yang menunjukkan rincian yang lebih baik atau yang lebih singkat begitu. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.